Masih bersama teman-teman gua, kita off air nih ya buat silaturahmi juga sebenarnya. Salah satu juga kalau nggak off air, kita adalah dunia online berarti hanya hayalan semata. Ya, gue Jeki yang akan membawakan sesi ini juga dan bersama co-host gua dengan siapa? Saya Rocky bukan Gerung. Oke, bukan Gerung. Oke, dengan satu lagi. Saya Adi, si pandit kumur-kumur. Oke. Dan yang sering kelimisan dengan siapa? Assalamualaikum, gue pejabat. Surya Juventini dari Depok. Oke ya, jadi kita agak ramean nih untuk kali ini dan kita pengen ngebahas lagi, walaupun international break sebenarnya materinya itu agak-agak sulit ya. Karena nggak ada yang heboh, nggak ada yang apa Ada gitu loh. Juve main nih. Iya, nggak Juve main, ya beritanya agak-agak ya harus dicari mana berita yang bisa kita deliver ke teman-teman penonton Suara Juventini. Kira-kira ada berita apa nih, Dok, yang bisa kita bahas nih, Dok? Kali ini gua telah mempersiapkan sama tim editorial gua Cambiaso, Andrea Cambiaso. Yoi. Kenapa Ini itu dia? sedang hot-hotnya di media Italia di sana karena gacor nih, karena saat Italia melawan Belgia kemarin dia mencetak gol pertamanya untuk Gli Azzurri dan ini termasuk pencapaian tertingginya Cambiaso sebagai pemain mudanya dia ya, menjadi cetak gol. Nah, gua ingin bertanya kepada kalian-kalian nih semua karena Cambiaso musim ini sangat gacor nih ya kan. Kira-kira kenapa bisa begini? Apakah emang dia sudah cocokkah dengan skemanya Thiago Motta atau ini adalah ibarat berlian yang tertutup akhirnya bersinar kembali nih ya kan? Setelah di loan dari Bologna nih. Kira-kira ke Bung Adi dulu nih ya kan. Silakan Bung Adi. Cambiaso ya pemain versatile, bisa fullback kiri, fullback kanan, bisa wingback kanan, wingback kiri gitu. Jadi pemain permata Juventus khususnya di posisi fullback ya. Ya berterima kasihlah atas dengan Giuntoli tidak memperpanjang kontrak Lord Sandro karena si Cambiaso dapat tempat di Juventus musim ini. Dia dapat spotlight di mana ya pemain fullback yang kualitasnya di atas rata-rata yang lain ya, cuman Cambiaso saat ini di Juventus kan, karena kan ada Savona masih muda, terus Cabal juga masih muda, Danilo udah mulai menuju expired. Jadi emang Cambiaso sebagai fullback yang lagi fenomenal saat ini ya. Mungkin sama kayak halnya ketika TAA pertama kali muncul atau ketika Kyle Walker lagi di asuh Pep Guardiola jadi seorang inverted fullback yang mumpuni, atau mungkin downgrade-nya Dani Alves lah. Kita pernah Dani Alves di saat yang 2017 ya, dimana punya fullback yang punya kualitas shooting jarak jauh bagus, terus juga gesit juga cepat gitu. Dimana Cambiaso emang kita bersyukur lah punya back yang kayak gitu, sehingga ya Motta punya variasi taktikal juga buat di Juventus. Buat di timnas dia bisa jadi fullback wingback kanan ya. Bagaimana dia nyetak gol juga di timnas lawan Belgia, di posisinya adalah wingback kanan. Jadi emang ini pemain yang lagi hotnya lah kalau kita lagi gacor, gimana ya permata buat Juventus ya. Kalau bisa kalau mau jualan aja harganya setinggi-tingginya gitu. Kalau enggak ya kita jadiin legend lah kalau bisa ya. Kalau enggak dijual itu ya itu aja sih. Karena mungkin godaan mungkin nanti bisa aja ya di atas 80 juta 60 ya kan? juta lepas kok. Kayak gitu. Nah, kalau Bang Jeki gimana kira-kira pendapatnya tentang Andrea Cambiaso ini, karena sering dijadiin line up juga sama Thiago Motta dan menjadi pilihan utama juga oleh Spalletti di Gli Azzurri. Nah, kira-kira Bang Jeki punya opini tersendiri? Oke, kalau gue melihat Cambiaso ini justru nggak pernah dicadangkan, nggak pernah dirotasikan, maksudnya menjadi cadangan untuk lawan siapa gitu, cadangan dulu nggak. Jadi benar-benar di eranya Thiago Motta ini Cambiaso kayaknya harga mati buat Thiago Motta. Ya kan? Mana pernah kita lihat dia dicadangin dulu. Iya. Yildiz dicadangin loh kemarin lawan betul. Cagliari ya. Di Liga kemarin cadangin. Yildiz nomor 10 Juventus dicadangin dulu. Tapi tidak untuk Cambiaso. Jadi artinya apa? Cambiaso tuh fundamental ya, ibarat bangunan dia cor-coran bawahnya. Cakar ayam kali. Cakar ayam itu nggak bisa buat Thiago Motta kalau gua nggak mainin si Cambiaso. Nah, tadi udah disebutin sama Adi versatile. Pelatih manapun pasti akan suka sama versatile. Versatile di sini bukan cuma sekedar lu karena gantiin orang. Nah, kalau cuma gantiin orang nanti modelnya kayak Locatelli nanti mungkin mau dijadiin format back tuh. Iya. Ya, yang penting ada stock back. Iya. Tapi versatile di sini Cambiaso memang benar-benar perannya sesuai.
contoh dia jadi pemain tengah ya dia bisa benar-benar bisa jadi pemain tengah, bukan karena ya udah lu karena nggak ada orang lu aja dah. Dan dia misalkan dia jadi penyerang sayap. Emang bisa kan di pertandingan berapa dia penyerang sayap kan? Iya. Penyerang sayap kanan. Awal-awal. Bisa juga. Jadi artinya setiap versatile-nya dia adalah peran dan cara mainnya di sana memang dia bisa gitu, bisa maksimal, nggak cuma sekedar cuma gantiin doang gitu loh. Nah itu. Dan yang kedua buat gua sebenarnya karena Cambiaso sekarang namanya sudah mulai naik, ini yang paling penting nih. Juventusnya juga harus naik. Karena gini jangan sampai Cambiasonya doang yang naik tapi Juventusnya enggak. Kenapa? Karena itu nggak bikin mengupgrade harga Cambiaso menjadi gila-gilaan. Contoh kalau misalkan Juventus peringkat 14 karena kalahan mulu. Iya kan? Emang lu yakin bisa jual Cambiaso jadi 100 juta? Enggak juga kan? Tuh. Iya kan? Tapi kalau lu misalkan Juventusnya Scudetto atau Juventusnya final UCL, menurut lu Cambiaso Udah kira-kira pasti. gimana? Udah pasti. Pasti 60 juta bisa. Iya kan? Artinya kan mengapa Juventus bisa jadi hebat ya pasti karena ada peran Cambiaso. Jadi maksud gua Juventusnya harus hebat, Cambiasonya juga harus hebat. Gitu loh. Jadi pertama versatile-nya udah bagus, Juventusnya harus bagus karena udah ada punya pemain bagus nih di sini. Dan yang ketiga yang gua harapkan juga jangan sampai Mota nggak cadangkan dia. Ayolah cadangin di game-game yang kira-kira nih anak belum istirahat nih. Gue ngeri aja gitu loh. Maksudnya lu istirahatin lah kalau nanti. Masalahnya lawan Lazio lawan Inter nggak mungkin dicadangin. Nah, Lawan siapa? Iya kan? Dia cadangan tuh lawan Stuttgart lawan nggak mungkin Genoa. lo cadangin. Dia cadangan lawan Genoa dia. Enggak, Biasa tuh. line up. Enggak, masuknya menit 74 lawan Genoa. Oh iya, maksud gue dia line up terus kan? Enggak, cadangan dia masuknya cadangan, ke babak cadangan. kedua. Oh. Menit 74. Itu sekali satu game yang Cambiaso enggak starter tuh. Selebihnya main terus. Nah iya makanya. Ya makanya itu yang dibahaya. Jadi gua kalau ngeliat Cambiaso pertama adalah dia memang versatile tapi bisa, bukan versatile cuma sekedar gantiin. Kedua juga dia juga dia harus Juventus juga harus sama-sama maju nih bersama Cambiaso gitu loh. Jangan Cambiasonya doang jago, Juventusnya yang tulalit gitu loh. Iya, yang ketiga ya harus rotasi nih anak. Tapi skill yang gue paling suka sih sama dia bisa inverted ya. Maksudnya dia jago sekali membaca ruang. Dia dari sayap kanan terus tiba-tiba dia tengah untuk menambah jumlah orang di sana, terus tiba-tiba dia bisa masuk dalam kotak penalti, dalam serangan balik dia juga cepat ambil keputusan. Jadi ini anak perfect nih buat dijual ke Madrid. Jual. Berarti tidak menutup kemungkinan bisa dijual juga ya kayak gini. Iya, jadi akademi Madrid gitu. Baik, kalau dari Bang Suryo gimana kira-kira pendapatnya tentang Andrea Cambiaso ini? Kalau melihat dari Bang Jeki sama Bang Adi sudah memberikan ilustrasi atau gambaran bahwa dia versatile, terus invertednya bagus, mobile kemanapun. Nah kira-kira Bang Suryo punya apa nih? Kira-kira cerita sendiri kah dari Andrea Cambiaso? ya gini. Jadi udah dibahas positifnya semua ya. Kita coba ingetnya ada negatifnya. Kalau teman-teman atau Juventini ingat pada saat melawan Napoli, Cambiaso itu terpres habis oleh Kvaratskhelia. Artinya walaupun dia inverted, tapi dia juga harus mempush fisiknya untuk menjaga staminanya. Dia salah satu pemain yang hidden gem, betul, versatile, iya, adaptif ya. Pemain Spatelli kepake, kemudian di Mota kepake, dan kemarin ngegolin. Walaupun timnasnya akhirnya hasilnya tidak terlalu bagus gitu ya. Tapi ini lo nggak bisa sebagai seorang pemain profesional dengan stamina yang pas-pasan ketika lu nanti dihadapkan dengan salah satu pemain atau dua pemain yang dari tim lawan yang sama-sama bagusnya, skillnya sama lu, tapi punya stamina yang lebih daripada lu, habis. Bahkan sektornya dia akan terekspos habis, dan itu menjadi salah satu kunci dari tim lawan untuk membongkar yang mestinya dia jaga, gitu loh. Transisinya dia hancur, kemudian dia ngap-ngapan ya istilahnya untuk kembali lagi ke belakang. Itu ya kalau dari tim lawan punya inverted wing back yang sama bagusnya tapi dengan sedikit menjaga tempo stamina,
Oke, gua kasih lo serang dulu. Nanti pada saat menit 75 di mana 15 menit terakhir itu bisa menjadi rawan, ya bisa kayak Sosawis juga dengan counter-counter yang ini ya sporadis atau katakanlah secara terus-terusan di press terus, sedangkan Mota pada saat ini mungkin belum menemukan penggantinya daripada Cambiaso. Itu bisa berbahaya buat Juventus, terutama untuk menghadapi kompetisi di musim ini dengan 5 seperti itu, 5 kompetisi yang cukup panjang dan cukup padat seperti itu, Bro Rocky. Berarti ya semua pemain tidak ada yang sempurna ya, Betul. ya kan, ada kelebihan, ada kekurangan. Mungkin yang ini bisa jadi tolak ukur Cambiaso ke depannya nanti ya kan. Bisa introspeksi diri ketika saat mungkin tadi lawan Napoli tadi ya. Ya, Mungkin fisiknya juga harus digencot kayak gitu mungkin ya. Ya, itu kalau katakanlah ada pemain yang setara dia dengan inverted ya, sama-sama kiri ya, sama-sama jagonya, kemudian ya dia tahu oke, lu nafsu untuk nyerang terus ya oke, lu gua kasih stamina terus saja begitu menit 70 baru tuh nemu temponya. Wah, udah bisa kacau itu nanti counter dengan sisi sebelah kiri aja. Bisa habis seperti itu. Itu yang nggak apa ya, nggak pengen kita sebagai Juventus ini harapkan, dan semoga itu nggak kejadian seperti itu, Bro Jeki. Bro Rocky. Bro Rocky, sorry. Terlalu semangat gue ini, sorry. Bro Rocky ya. Santai. Ini bukan debat pilkada ya. Baik, ada yang ditambahkan lagi dari Bang Jeki kira-kira mengenai Andrea Cambiaso ini? Ya apa ya, udah cukup lah gue. Adi kali itu. Adi? Gue sih harapannya Mota tidak merotasi Cambiaso ya. Jangan sampai Cambiaso ini overuse, ujung-ujungnya kayak kasus Bremer gitu. Jadi kalau ACL itu sangat bahaya banget ketika dia lagi di puncak perform lah musim ini gitu. Karena kan Bremer karena nggak pernah dirotasi sebelumnya, akhirnya tumbang juga lawan Leipzig. Dan harapannya Cambiaso nggak kayak gitu kan. Apalagi Cambiaso juga main di timnas, main di Juve, main terus. Jadi emang tidak ada rotasi yang cocok lah, pas untuk dia gitu. Ketika deadlock, Cambiaso pasti akan masuk babak kedua ataupun main starter. Mungkin partai-partai yang ece-ece kali ya, ya, kita mungkin bisa rotasi tim-tim yang di bawah mungkin bisa dikasih kesempatan untuk istirahat kali gitu ya. Iya benar, kelihatan itu penting itu. Kelihatan pada saat Bremer itu ditarik di Gregorio itu hampir kebobolan, hampir pasti kebobolan kalau diperhatiin. Begitu Bremer itu ditarik atau Bremer kemarin cedera ditarik, kebobolan kan. Nah, ini itu yang jadi jangan sampai ini kejadian juga. Semoga Mota di samping tidak menggantikan Cambiaso juga dia punya plan B untuk pengganti Cambiaso yang mirip gitu lah, setara gitu, seperti itu. Entah Kalulu atau siapa seperti itu di sektor itu, atau Danilo kita fungsikan sebagai right back yang Iya nih Danilo nggak ini lagi ya. Ya dia kan ada kontrak kalau dimainin berapa game. harus extend nanti. Yang kontraknya sampai Juni 2025. Jadi mungkin Juve udah mikirin beli fullback baru kali tahun depan ya. Diatur sama Mota kan. Oh gitu. Siap, baik kalau gitu. Gua lanjut aja untuk materi yang kedua, di mana kan Cambiaso sudah gacor nih ya. Kira-kira menurut kalian nih, gua mau kasih pilihan 3 pemain di musim ini yang akan gacor, kira-kira siapa yang shining ya kan? Ya kan? Glowing Starboy. Glowing ya. Oke, MS glow dia. Nah, kira-kira dari kalian ini ada 3 pemain, siapa aja yang mungkin akan menjadi gacor atau istilahnya tumpuannya Juventus pada musim kali ini? Kira-kira Bang Adi siapa aja? 3 ya. Waduh, kalau 3 di Juve saat ini belum ada yang firm konsisten sih. Kalau mungkin Chico ya, mungkin salah satu star boy-nya Juventus musim ini Chico karena Conceição ya. Terus untuk tengah gua ngambil Fagioli yang bagaimana lagi matang pasca tragedi judi ya. Terus tiba-tiba masuk timnas, terus sekarang jadi salah satu pemain tengah andalnya Mota. Terus kalau untuk back sebenarnya gua awalnya underestimate, tiba-tiba jadi star boy itu Pierre Kalulu. Ya. Jadi Conceição, Fagioli dan Kalulu. Nah, apa yang mendasari lo milih 3 pemain ini nih? Chico pas datang
pernah dibikin juga di konten, udah gue jelasin karena gue nontonnya kayak berasa kayak nonton Bernardo Silva versi downgrade ya. Jadi kayak pemain yang kecil terus KW2 kali. KW ya downgrade lah, kalau udah selevel kan beda levelnya gitu misalnya. Jadi pemain masih benar-benar cocok lah buat kita main pressing, skill individunya bagus, terus juga penetrasinya jago. Ini kan benar-benar yang membuktikan bahwa pemain ini cocok lah main di Juve, dan tiba-tiba bisa ngegolin lawan Leipzig itu, tiba-tiba kita lihat, bisa ada gocek-gocek seperti itu terus ngegolin kan. Terus kalau untuk Fagioli impresnya apa? Ketika lini tengah kita buntu, kita nggak punya pemain yang buat ngalirin bola, tiba-tiba Fagioli masuk, itu bisa ngerubah arah main Juve gitu. Walaupun ya levelnya belum Pirlo banget, belum Sergio Busquets, belum Xavi, ya masih downgrade lah, masih jauh kan. Tapi at least di Juve saat ini kita punya pemain yang kayak gitu. Bagaimana untuk bisa tinggal bisa main jam terbang aja tinggal, di ya AC. butuh pengalaman karena kompetisi juga banyak, terus juga UCL dia mungkin baru musim ini ya dia main full, yang mana dia starter. Ya itu tadi, kalau untuk lini tengah ya Bang Fajuli lagi sentral lah lini tengah saat ini gitu. Kalau untuk Kalulu, gue pernah bikin video sama Bang Surya tuh, pernah gue bully kan di video sebelumnya gitu. Ya gue nggak tahu ini pemain tiba-tiba bisa jago apa karena statusnya menunggu ya, jadinya nggak jelas apakah dia pemain Juve atau enggak, atau emang buat shock terapi buat Milan bahwa ini gue bisa main bagus nih di Rivaldo gitu. Apa yang akan lu lakuin di akhir musim? Kalau gue lihat ya mungkin kita butuh Kalulu karena spotlightnya Bremer nggak ada, jadi seolah-olah dia perform gitu. Padahal kalau kita bandingin sama Gatti sama Bremer ya Kalulu kan pasti cuma statusnya backup ya. Gitu. Baik, dari Bang Jeki, kira-kira yang will be shining in this season who? Ya kalau gue menurut pertama pasti nantinya Kalulu. Kenapa? Karena secara situasi Kalulu ini akan sulit digantikan. Konsesau kan masih bisa digantikan kan, ada Wea, ada Nico Gonzalez, bahkan dia sebenarnya cadangannya Nico Gonzalez bahkan. Jadi menurut gue yang pertama itu Kalulu, melihat situasi Bremer yang tidak cederanya bakalan sampai akhir musim, Kalulu menjadi pilihan utama, dan di situ pasti Kalulu akan menjadi sorotan, akan menjadi tumpuan, dan dia harus menjadi signing buat Juventus. Karena kalau Kalulu nggak signing, tinggal Gatti kayaknya empot-empotan juga Juventus tuh, nggak bakal kuat kayaknya Juventus. Jadi kalau Kalulunya oke, Gattinya oke, ya setidaknya lu nggak kalah lah gitu. Lu masih bisa ya sejauh ini. Berarti udah nggak clean sheet lagi sih memang. AC Milan rugi dong nih. Ya rugi lah, rugi lah jelas lah, 15 juta lagi murah. Iya kan sekitar segitu kan, 14 jutaan kan. Gitu. Ya mungkin Milan juga nggak tahu juga kalau lu bakal kayak gitu di Juventus. Karena kalau lu masih pemain muda, lu masih punya kesempatan untuk bisa rebound performance. Kecuali lu kalau udah di atas 30 tahun lah. Kalau masih 23, 24 tuh masih bisa dia rebound performance di klub lain. Gitu, wajar lah buat kalau lu dia rebound lagi performanya dia. Terus yang kedua, mungkin gua anti mainstream ya, Vlahovic ya. Karena tadi alasan gue adalah dasarnya adalah tim. Kenapa? Kalau lu jelas dia akan main terus karena tidak ada Bremer. Vlahovic jelas kenapa dia harus signing, karena nggak ada striker. Ya, lu bisa bayangkan kalau misalkan Vlahovic tidak sign, tidak bersinar, tidak cerah, tidak punya harapan, terus mau siapa yang golin? Berarti tumpuannya di Vlahovic ya. Lah iyalah, lu harus golin Vlahovic. Nah kalau dia golin kan ya dia sign kan. Tapi yang kemarin gitu parah. Ya mau nggak mau, lu nggak punya pilihan. Iya kan? Ya mungkin dia lebih pengennya kayak ini kali ya, kalau ada yang lebih sulit, ya mendingan yang sulit aja. Walaupun agak aneh sih kalau agak aneh tuh. Absurd tuh. Dia waktu lawan Leipzig kan golnya sulit tuh. Wah, sontekan crossing, terus shoot dari luar kotak penalti. Terus yang lawan kemarin di Depan Liga gawang, simple depan ya. gawang simple nggak gol gitu. Kalau bisa dipersulit kenapa harus dipermudah? Agak gitu. aneh sih. Vlahovic kalau udah selesai jadi main Juve jadi PNS di sini. PNS Turin. Gitu. Jadi gue Vlahovic karena kondisi tim yang menyebabkan dia harus signing, dan gue berharap juga dia harus signing karena dia tidak punya gantinya sampai 2 bulan ke depan aja, ada beberapa pertandingan tuh. Iya. Itu bisa menambah gol-gol dia lagi harusnya. Gitu. Tambah lagi dia kayaknya fokus banget main Juve, dipanggil internasional kan dia kagak mau. Iya betul. Fokus aja latihan sama Iya kan? Thiago Motta itu kan. Ya apa selek sama pelatihnya, apa dia malu kali negara Serbia. Dia pengennya negaranya Italia kali. Iya kan? Nah, yang ketiga ya Konsesau lah ya. Konsesau sangat dinamik sekali. Dia berani lewatin pemain 1-2, berani banget. Hampir-hampir di setiap game dia nggak merubah karakter dia. Jadi gua rasa
tiga pemain ini. Kalau Kalulu sama Vlahovic jelas karena kondisi tim. Yang ketiga ya karena kemampuan pribadinya sih, kemampuan individu sih kalau si Skill individu. Iya, kalau Flavioli juga gue setuju, cuman kan kondisi tim yang menyebabkan dia kena rotasi. Iya kan? Dia kena rotasi gitu loh. Yang nggak bakal kena rotasi kan tinggal back sama striker doang ini kita. Dusan. Iya kan? Nggak ada pilihan lain. Iya gitu. Jadi gue tiga itulah. Oke, dari Bang Suryo kira-kira siapa yang akan bersinar di musim ini dan apa alasannya lo memilih pemain-pemain ini? Ya, 3 aja gitu. Tiga ya, Iya. tiga. Oke, karena tadi udah dibahas sama Bro Adi sama Bro Jeki, cuman mungkin kita melupakan sedikit potensi yang ada di Savona. Nah, bek kanan ini yang tadi analoginya adalah ketika Cambiaso itu perlu diistirahatkan, Savona ini bisa dimainkan. Jangan lupa ya kan, Oh, iya. dia dengan menit bermain yang sedikit dia ngegolin loh kemarin. Iya. Ya, itu kan, nah itu kan menunjuk Pertandingan kedua. pertandingan kedua. Lawan Verona. Nah, dia ngegolin lewat sundulan. Nah, itu kan lumayan tuh. Dengan menit yang bermain sedikit, dia bisa membuktikan walaupun dia bukan striker. Yang acuannya striker adalah golin kan. Nah, yang will be shining mestinya Savona dengan situasi 4 back yang formasi 4 yang dimiliki oleh Mota yang kebiasaan dijalankan oleh Mota. Ini Savona ini punya potensi. Kemarin dia sudah dengan menit dia bermain yang sedikit sempat ngegolin. Ya kan? Di Cambiaso takutnya perlu diistirahatkan karena memang harus perlu diistirahatkan. Kalau nggak mungkin tiap pertandingan main full. Takutnya kayak Bremer, ACL, cedera. Nah, Savona punya kesempatan di sini di samping Kalulu. Yang kedua gue memang Kalulu. Ya, menjadi center back mungkin dia sudah bermuhasabah ya. Oh, bermuhasabah. Pada saat dia Sowan-sowan dulu ya. Kawan sama senior itu. pada saat di AC Milan kok gue cedera gue lumayan ya kan, kenapa, terus abis itu mungkin dalam tanda kutip gue nggak kepake di Milan, sekarang gue di Juve dengan Juve adalah setingkat atau lebih tingkatnya dibanding Milan, saatnya gue shining ria ya kan, mumpung kesempatannya ada, backnya cedera, oke gue tune in langsung gaspol kalau kata itu. Gue pengen jadi yang terdepan kalau kata salah satu iklan motor bebek ya. Nah di situ ya kan. Jadi yang pertama Savona, yang kedua Kalulu karena kesempatan ini memang ada. Yang ketiga ya itu tadi Conceição. Karena by history juga dia most successful dribble di Eropa malah nomor 2. Kalau mungkin bisa ngelihat datanya itu emang potensinya keren sih ya. Gue ngelihatnya malah kayak Messi calon-calonnya ya kan. Santai terus habis itu Badannya imut-imut ya. Nah, Besis ya. Sebenarnya 170 loh tingginya. iya kan kayak Messi sebenarnya. Karena mungkin pemain-pemain Iya. Juve itu tinggi-tinggi 170 kan. tuh kita orang Sekitar. Asia loh. Se-Asia. Kayak Marcelino Tapi kayak pakai Marcelino. di hadapan Vlahovic kayak Dia dangak kali kayak gini ya. minimos sih. Kayak Minimos Iya, ya. kayak Witan ketemu Martin Pas Martin gitu. Pas. 170 loh, bukan 160-an. Enggak, iya 170 dengan figur loh yang dia, hitungan di Asia 170. Terus ya kayak Asia gitu, terus kayak kecil-kecil imut-imut gitu. Jadi back-back yang tinggi-tinggi itu kan dalam gerakan ke kaki ke bawahnya mungkin kalau untuk aerial duel oke, tapi itu yang dimanfaatkan si Conceição ini untuk oke, gue tunjukin skill dribble gua gitu, masuk penetrasi, kemudian crossing atau katakanlah umpan pendek through ball yang ya oke lah untuk itu, atau katakanlah dia punya inisiatif sendiri buat ngegolin. Yang ketiga gua memang Conceição, Bro Rocky. Oke, baik. Kalau menurut kalian pendapat Bang Gula gimana nih? Awal-awal doang nih ya kan, shining tiba-tiba ngeredup kayak gitu kan. Nah, dari Bang Adi gimana nih? Ya Bang Ula kan sebenarnya main itu kan bukan karena kita terbatas pemain ya, karena kan itu Conceição belum ada, Nico belum datang, terus juga pemainnya juga belum ada. Ya opsi lini depan Bang Ula Yildiz sama Wea saat itu kan, karena kita nggak punya pemain lain sebenarnya. Tiba-tiba muncullah Gacor ngegolin. Ya tapi kan kita nggak bisa berekspektasi ke pemain muda gitu loh untuk kompetisi yang padat ini. Apalagi ya secara mental belum gitu loh untuk main di kompetisi yang besar gitu. Ketika main lawan Roma itu kelihatan tuh stuck dia mainnya gitu. Jadi emang ya nggak bisa lah kalau kita mau bilang dia mau shine, ya masih jauh, masih butuh banyak belajar gitu. Jadi kalau Bang Ula mungkin ya 1 tahun lagi lah, tahun depan kali. Kalau itu pun kalau kepake. Kalau Bang Jeki ada pendapat sedikit aja tentang Bang Gula ini awal-awal. Bang Gula kan umurnya ya masih 19-20 ya kalau nggak salah ya. Sama kayak Yildiz gitu loh. Jadi ada yang namanya, kalau menurut gue ada yang namanya superstar, ada yang namanya star.
Superstar tuh kayak Mbappe, Messi, CR7 ketika lu umur 18 19 tahun, lu udah konsisten. Konsisten jagonya, konsisten golinnya, konsisten apapun. Bahkan Mbappe di usia 19 sudah juara dunia, World Cup golin lagi. 2 gol ya. Iya, jadi menurut gua ada yang levelnya superstar, ada yang levelnya star. Levelnya star itu pada saat usia muda dia belum shine. Kayak siapa? Kevin De Bruyne usia 19 belum kelihatan. Harry Kane. Salah belum kelihatan. Harry Kane. Iya kan? Siapa lagi? Ya yang bintang hari ini nih yang kelihatan. Ya itu contoh lah. Jadi menurut gua ya nggak masalah lu belum kelihatan, berarti memang lu bukan superstar, tapi lu star. Ya nantilah di musim kedua, tadi kan musim ketiga, musim keempat nggak masalah. Toh lu juga masih 19-20, nggak harus buru-buru, lu harus nggak semua orang harus kayak Messi juga kali. Gak harus pemain muda, patokannya Lamine Yamal sekarang enggak. Iya gitu, nggak harus kali. Ya lu lihat Kalulu kan, Iya. ya Kalulu kan kemarin aja rebound kan sekarang di usia yang masih 24, kemarin di Milan dicadangin misalkan. Ya jadi maksud gua model kayak Mbangula, Yildiz, kenapa gua bilang nggak harus signing sekarang? Lu masih cukup muda kok untuk belajar dulu. Jadi nggak harus Yildiz itu dibebani. Lu harus jadi superstar saat ini gitu loh. Enggak lah, menurut gua sih ya udah kalau memang belum momen ini yang bisa bikin lu superstar. Ya Cambiaso aja kan di usia 19-20 kita nggak ada di Belum. level ini juga. Masih pemain pinjaman dia. Iya kan? Di usia 19-20 belum di level ini juga Cambiaso. Jadi menurut gua Mbak Gula segala macam termasuk Savona sekalipun menurut gua nggak harus sekarang juga signingnya. Ntar musim depan 2 musim lagi itu masih cukup banyak waktu. Cukup mau ada gap waktunya ya ke depannya. Iya ada prosesnya gitu loh. Kecuali lu memang berbakat menjadi superstar. Hmm. Kayak Yildiz nih abis kemarin golin UCL, golin lagi. Ah ini memang superstar. Nah kalau dari Bang Suryo, Bang Gula gimana sih kayak gitu? Ya belum world class lah, gue nyebutnya world class ya. Ya jadi ya nggak seperti Mbappe dan dia masih muda, style of play-nya masih bisa berubah, masih bisa diasah. Kemudian tergantung daripada kesabaran dia juga, dia mau belajar dari pemain lain apa enggak seperti itu. Kalau dia mau bersabar, mungkin dia bisa dapat menit bermain yang lebih dan dia nggak perlu keburu-buru untuk let's say apa ya, gue pengen ngotot gitu kan untuk jadi superstar di tahun yang muda karena beberapa pemain kalau itu di beberapa aplikasi ya itu ada yang namanya late development kayak Harry Kane juga itu kan late development juga gitu. Nah sekarang kan bukannya digacor ya waktu di Spurs masih muda 19-20. 23 kan gacornya seumur Cambiaso. Seumur Seumur Cambiaso. Jadi ya nggak perlu buru-buru juga menurut kata Bro Jeki. Cuman memang tergantung dari merkatonya Juve. Kalau merkatonya Juve nextnya di posisinya dia banyak, nah itu bisa terlambat dia untuk berkembang atau terlihat ya atau disekolahin dulu di klub lain gitu kan dipinjemin itu mungkin menjadi salah satu opsi ya apa dia nanti dengan dipinjamkan dia bisa berkembang terus langsung masuk ke timnas Belgia ya itu mungkin ada potensi untuk ke situ bro Rocky ya. Oke, baik kalau gitu. Baik, mungkin segini aja. Oke, baiklah kalau gitu. Terima kasih Bang Jeki, terima kasih Bang Suryo, Bang Adi. Jadi udah nih kita nih. Oke, teman-teman, itu aja dari kita untuk kali ini. Ya alhamdulillah kita bisa silaturahmi nih langsung kalau ada sesi off air seperti ini. Cuman sesi off air ini nggak tertutup cuma buat teman-teman Narsum Suara Juventini aja nih. Buat membership juga yang udah join sama kita, bisa kita undang ke sini. Jadi join sama kita di fitur membership dan jangan lupa share, like, and subscribe ya supaya teman-teman nggak ketinggalan semua informasi berita karena kita buat fansnya Vlahovic kita ngomongin Vlahovic terus soalnya di sini. Nggak ada yang canda. Oke, final of ini. Forza Juve. Thank you semuanya. Thank you.